Syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ya, sama-sama saling menghormati, saling menghargai, saling membanggakan kita semua yang sudah berkenan hadir di ruang pertemuan ini. Karena kita tahu nanti tanggal 14, 15 itu hari 14 yang hari korupsi sedunia. Dan untuk Indonesia Timur itu akan dilaksanakan di Provinsi Papua, tepatnya di Papua. Perbandingan indeks kita per November 2023 mulai dari secara nasional, kemudian provinsi dan juga kabupaten kita. Tetapi kalau kita persandingan dengan beberapa kabupaten lain dan juga sama-sama daerah pendekatan yang kita tahu mereka punya tingkat kesulitan, sebenarnya tidak ada alasan kita bisa bekerja. Hanya sekarang tinggal komitmen kita, semangat kita, berapa PD yang wajib hadir hari ini. Kalau tidak, kami akan ulangi lagi pertemuan bersama supaya kita ini semua punya komitmen, tetapi juga punya pemahaman yang sama dan tanggung jawab yang sama. Karena ini saling berpengaruh antara satu PD dengan PD, ini akan berpengaruh presentasi kita untuk bisa punya target hasil yang lebih baik. Kami sudah ikut, kami sudah begini, apa yang sudah melakukan. Tapi kalau lihat sampai hari ini dengan progres kita angka 17, berarti kan tidak bergerak. Makanya saya kasih target untuk kita semua hari ini sampai tanggal 12 atau malah kalau bisa tanggal 10. Kalau kira-kira pada ini tanggal berapa pada ini? Apalagi minta kita sudah supaya kita ini ya. Sebelum pelaksanaan Road to Hakurdia Papua. Berarti bisa 12 bisa. Iya. Tapi saya setuju sekali komunikasinya harus jalan, karena kalau kita selalu bilang sudah kami sudah ini, tapi kita tidak kejar. Padahal soal jalan-jalan, terbang-terbang ini kita semua jam terbang tinggi. Bahkan mau terbang bupati tidak tahu, nanti sampai tiba-tiba perlu baru oh ya bapak sih ada di sini, saya ada di sini. Daripada ini hari ini kami mohon berdampingan karena satu kami ya kami juga ini lebih baik. Kami ingin dibantu sebagai pejabat bupati, dan kita akan komunikasi terus supaya mendorong universitas kita ini. Ini sepertinya kita di sana ini bagi tren untuk guru-guru yang ada di desa-desa ini, kalau semua lagi mobilisasi ingin tugas di kota. Nanti saya kasih disposisi, ibu mereka coba lihat. Kalau guru-guru yang ada di Tor, yang di Pantai Barat, semua disupply ke SMA negeri satu kota Sadi. Terus anak-anak yang ada di sini siapa yang mengajar orang? Dan di parah lagi, ada guru yang dipindahkan ke dinas Infokom. Korelasinya apa? Hubungannya apa? Kenapa guru dia kan sekali dikasih pindah ke? Saya kan juga punya tanggung jawab sebagai tim perjalanan, ini harus dia jangan parah-parah. Lebih parah lagi tenaga kesehatan di puskesmas dikasih pindah ke dinas lagi. Itu juga biar kayak tidak saya itu orang-orang di sana yang kali ini sakit, yang kali ini anak-anak. Kalau memang mau begitu ya sudah, mungkin ada rencana untuk sekolah di Tor. Jadi guru-guru dikasih ke kota sudah, anak-anak yang dari Tor ini kita baru kasih di satu sekolah mana buat asrama, mereka sekolah di kota. Yang begini apakah teman-teman jadi melihat ini apa sih? Saya curiga ini jangan-jangan karena ini saya punya kenalan. Apalagi ketika teman-teman yang ada di fungsional ini kan mereka pangkat cepat bergerak naik. Beda dengan kita yang ada di struktural. Begitu pangkat fungsional begitu sudah naik tinggi dengan umur yang masih panjang, artinya panjang untuk karir. Berharap bahwa di dinas ini supaya besok kalau ada penjenjangan dan lain-lain mengisi informasi jabatan, kalau sudah langsung dengan pangkat 3D 4A ini sudah bisa langsung mengikuti jabatan-jabatan. Kita hari ini bicara butuh tenaga dulu, tapi kayak kita main-main dengan tenaga
Saya kan sudah waktu begitu masuk saya di apa saya sampaikan. Apalagi tenaga medis dengan tenaga kesehatan, mereka yang belum mengambil antara 10 sampai 15 tahun tidak boleh diproses kepindahan mereka kecuali mereka minta pindah ke kabupaten kota yang ada di provinsi Papua. Tapi kalau yang sudah mulai alasan mendekatkan diri dengan orang tua yang sudah sakit-sakit, ini kan alasan selalu mendekatkan diri dengan orang tua yang sudah sakit-sakitan, bla bla bla. Ya baik, Bapak Ibu, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dia mencetak karena saya marah, saya karena marah. Cuman saya ini mari kita perbaiki kita kinerja lebih baik. Karena sebelum ibu bapak orang dievaluasi saya membuka 3 bulan dievaluasi. Ketika ada pekerjaan turun di satu daerah maka Ondo Wakil situ akan tanya itu punya perusahaan kah tidak kah. Akhirnya itu juga jadi variabel. Kayaknya kita harus regulasi dengan proteksi. Kita tidak habis di hari ini. Target saya sampai tanggal 12. Ibu inspektur jangan berangkat-berangkat ke mana-mana ya. Ibu, ada terus-terus ibu kasih sekretaris berangkat. Yang paling terakhir. Sebelum saya kembali ke sini. Kita semua sama. Pada kegiatan percepatan MCP Kabupaten Sarmi. Yang pertama saya ingin tanyakan ke admin. Adminnya mana itu? Ibu depan. MCP atau Monitoring Center for Prevention. Ini bukan hal-hal yang biasa, Bapak Ibu. Nah, contohnya perencanaan penganggaran. Perencanaan penganggaran ini beririsan, Bapak Ibu. Perencanaan penganggaran ini beririsan antara Bapedam, Keuangan, DPR. Tadi waktu Pak Bupati sampaikan bahwa perencanaan penganggaran itu nilainya rendah. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau ini berjalan terus saya mau kasih tahu, Bapak Ibu harus tahu bahwa Kabupaten Sarmi menjadi lokus pengamatan daripada Komisi Pemberantasan Republik Indonesia. Saya inspektur yang pernah periksa Sekda, saya pernah periksa pimpinan OPD. Kalau Bapak Ibu baca lalu ada kasus 9 tidak pernah oleh saya dari korban, saya eksekusi.